Nah, kadang-kadang kan kita takut makan di rumah orang, minum di rumah orang, takut yang namanya santau. Hingga orang bisa muntah darah saat habis konsumsi sesuatu di kampung orang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Fitra Aguna, dunia indigo dan dunia indra keenam. Oke, kali ini aku berbeda tempat, nggak seperti biasa ngonten di rumah, sama ada lampu seperti itu ya kan. Karena di rumah ada acara, mungkin agak berisik, jadi aku nggak bisa ngonten kan. Aku terpaksa ngonten hari ini dan aku ya tempat yang kalian lihat lah di pondok-pondok gitu kan. Aku bercerita biasanya malam hari, ini siang hari. Memang kurang horor sih, cuman aku berusaha deh untuk agar nakuti kalian ya. Oke, lanjut saja ke pembahasan kita pada siang hari ini ya, yaitu aku membahaskan tentang hati-hati nih lo buat perantau atau siapapun Anda yang bukan lain daerah, pergi ke tempat orang dan hati-hati, yaitu santau. Nah, kalian kan pernah nih OTW di daerah orang, sepertinya liburan, ngevlog atau apapun kalian, tugas kalian seperti itu. Nah, pernah kalian dengar di lokasi orang tuh memiliki kampung spiritual ataupun disebut kampung yang masih percaya hal-hal demikian, seperti guna-guna, santet, ada seperti itulah. Nah, kadang-kadang kan kita takut makan di rumah orang, minum di rumah orang, takut yang namanya santau atau disebut kalau orang apa ya, kiriman gaib seperti itu, hingga orang bisa muntah darah saat habis konsumsi sesuatu di kampung orang tersebut. Nah, seperti itu. Nah, kali ini aku akan membahaskan tentang bagaimana cara ataupun bagaimana nih menghadapi hal-hal berhubungan dengan santau. Check it out. Asal kalian tahu terlebih dahulu adalah mengenai santau, yaitu santau terbagi dua nih, terbagi dua. Apa itu sih santau? Nah, kita penjelasan santau dulu. Santau adalah bentuk dari kiriman orang untuk menyakiti seseorang atau mengetes ilmunya gitu loh. Nah, santau terbagi dua, yaitu ada santau angin dan santau serbuk. Nah, oke, kita lanjut Pak, pembahasan tadi santau angin dan santau serbuk. Nah, santau angin dulu ya kita bahas. Santau angin itu adalah santau yang berbentuk campur tangan dari makhluk gaib. Nah, jadi santau angin ini adalah santau yang dibawa oleh makhluk gaib yang disuruh oleh bangsa manusia. Nah, jadi ada campur tangannya dengan jin. Dan selain itu, santau serbuk. Santau serbuk adalah santau tidak menggunakan jin, malah dengan cara kerjanya manusia sendiri. Nah, saya kasih contoh nih santau angin dan santau serbuk. Santau angin adalah santau yang berbentuk mantra ataupun berbentuk sihir ya, sihir yang akan disampaikan melalui transfer energi makhluk gaib. Nah, kadang-kadang santau angin ini adalah berbentuk hewan. Nah, contoh nih, kita makan nih di warung orang misalnya, ataupun lagi minum gitu, sering kita dengar kalau kena santau itu maka di bawah gelas itu terdapat dingin dan atas panas, padahal kopinya panas kan, bawahnya dingin. Seperti itu sering kita dengarkan. Nah, sebenarnya cara-cara itu bisa juga seperti itu. Nah,
Jadi santau angin ini adalah santau yang berbentuk suruhan dari manusia dan menyuruh makhluk gaib untuk mengantarnya dalam bentuk hewan sepertinya. Contohnya kalau kita makan nanti lewat kumbang kecil gitu loh, singgah di piring kita, cuman kitanya nggak sadar, cuman kita kayak lalat aja lewat, ataupun kebetulan aja kumbang ini masuk di piring ke tepi gitu kan. Terus minuman kita ini tiba-tiba dihinggapi sosok hewan kecil seperti itu. Nah, itu namanya kerja gaib itu tersebut, dan menyerupai sosok yang kita tidak sangkai, seperti kumbang-kumbang kecil yang hinggap pada makanan kita. Nah, itu santau angin. Nah, perbedaan dengan santau serbuk ini adalah berbentuk campur tangan manusia sendiri, dia yang mengerjakan. Nah, contoh ini, Mbak pesan deh minum kopi 1 ya. Nanti dia nungguin. Nanti ada yang misalnya di antara mereka yang iri hati, mereka ingin mencelakai kita misalnya, ataupun mau mengetes ilmunya gitu. Lalu dia pergi membantu membuat kopi tersebut sama ibu si pembuat kopi ini tadi. Lalu dia membuat ramuan-ramuan santau itu berbentuk bling-bling kaca, bulu-bulu bambu seperti itu. Jadi hati-hati buat kalian ini ya, yang suka keluyuran kemana-mana di kampung orang, suka gini, mulut ceplos-ceplosan, yang mulut cewek ini suka gini-gini, yang mulut tingkah laku cowok ini seperti ini gini-gini. Nah, jadi tolonglah di tempat orang itu jaga dan waspada seperti itu. Oke. Cara kerja santau, 2 hal santau ini, santau angin dan santau serbuk. Nah, santau angin ini cara kerjanya itu adalah cara kerjanya membunuh secara berlahan. Sedangkan santau serbuk membunuhnya saat itu juga yang terjadi. Nah, karena cara kerja santau angin ini serbuk mengirim sosok jin atau seperti genderowo atau apa, kuntilanak seperti itu, untuk menyuruh mengikut targetnya. Sering kesurupan, tiba-tiba dia sering kesurupan, terus sering dia mimisan, muntah darah, terus sering lihat-lihat, dan akibat fatalnya dia bisa menjadi gila, depresi, terus dia nunjuk yang hal-hal yang tidak nampakkan oleh manusia ini, seolah-olah manusia yang normal tuh mengirakan dia gila, padahal dia beneran nampak seperti itu. Nah, jadi itulah cara kerja santau angin tersebut. Dia membunuh secara perlahan-lahan. Nah, beda sama santau serbuk. Santau serbuk ini adalah membunuh saat itu juga. Udah dikerjaan, dikasih, terus diminum, tiba-tiba udah pulang batuk, terus keluar darah, pusing-pusing, mual-mual, hingga mengakibat mulut juga berbusa seperti itu ya. Contoh dominan berbusa ya sambil berdarah, itu adalah santau serbuk, dan saat itu pasti akan mati jika tidak tertolong seperti itu. Nah, kalian harus dapat membedakan antara santau tersebut seperti itu. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya adalah, Bang, bagaimana sih cara mencegah atau gimana ya, cara menghindari ataupun cara pengobatannya, Bang, jika kita terkena seperti itu? Ya, caranya simple. Saya ini adalah seorang Fitra Aguna yang dikenal sebagai pencinta dunia gaib. Hal itu sebenarnya nggak repot ya, sebenarnya kayak nggak seperti orang-orang lain. Kalau orang pintar lain, ya kalian harus ngamalkan ini, kalian harus bela diri, kalian harus ada ilmu batin seperti itu ya. Kalian harus ada dekingan orang-orang tertentu. Kalau aku sih enggak. Kalau aku sih simple. Ini adalah cara pencegah dulu ya.
cara agar terhindar seperti itu. Nah, yang pertama itu sopan saja di tempat orang. Sopan dan jaga sikap dan mulut seperti itu. Karena yang mengakibat itu 100%-nya dari kitanya. Kita mencari mati di tempat orang seperti itu. Nah, jika kalian sopan, kalian terbuka, maka sebaliknya orang akan peduli atau orang akan senang sama kita. Nah, kita harus mengeluarkan aura positif kepada orang seperti itu. Itu cara menghindarnya. Terus yang selanjutnya, cara menghindarnya adalah sering juga kita bahas, sering juga kita dengar. Sebelum makan itu berdoa dulu. Berdoa karena walaupun santau serbuk sama santau angin, ya, sebelum kita gimana ya, kita berdoa sebelum makan seperti itu. Nah, dalam piring itu jika ada santau, itu makanan setan namanya, makanan setan. Nah, jadi dengan kita berdoa minta pertolongan sama Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, walaupun orang tuh mau ngirim itu, mau ngirim ini, insya Allah dengan pertolongan Allah, selagi nyawa kita tidak mati di tangan mereka, insya Allah akan tertolong dan akan terhindar dari mara bahaya. Nah, ini kebiasaan nih, kalau makan nggak mau Bismillah ya, nggak mau doa dulu, asal mahap aja. Oke, selanjutnya itu cara menghindari ya. Kalau aku sih nggak simple sebenarnya, nggak ada amal-amalan yang nggak penting ya. Terus jika terkena nih, gimana sih bang? Nanti gawat pula nih, nanti kita sering OTW nih, gitu kan. Nah, cara mencegah, cara menanganannya adalah jika kalian merasa seperti hal terjadi seperti itu sangat darurat, mohon dikasih air kelapa, ya, cepat-cepat dikasih air kelapa. Karena apa? Kelapa adalah penetralisir zat-zat yang berbentuk racun di dalam tubuh. Nah, karena air kelapa juga penangkal dari segala mantra gaib juga akan reda, menetralisir zat racun juga. Pokoknya spesial pokoknya kalau air kelapa itu ya. Terus bawa ke dokter segera agar ditangani. Oke, yang terakhir adalah sebuah pesan dari saya ya, dari Fitra Aguna. Jika mengenai santau ini adalah santau angin dan santau serbuk yang saya bahas tadi, kuncinya adalah ketika kita berada di tempat orang, di lingkungan orang, beradaptasilah sesuai peraturan yang berlaku di tempat orang, dan menjaga etika dan menjaga mulut dan omongan kita di tempat orang. Jangan sembrono membuat hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, belum tentu ciri khas kita atau kebiasaan di kampung kita sama di kampung orang. Maka dari situ marilah menjaga sopan santun secara global ya, secara global. Oke, buat kalian yang ingin berbagi cerita tentang seputar santau ini, mempunyai pengalaman ya, jangan lupa komen di bawah. Aku pengen dengar dan aku pengen nyaranin kalian, ataupun kalian mau memberi masukan kepada aku ataupun gimana ya. Dan jangan lupa juga like, komen, dan subscribe. Nah, untuk apa subscribe? Bukan aku minta subscribe di sini, cuma aku mau tuh kalian subscribe agar kalian tuh tidak tertinggal seputar info dari aku, karena aku akan membuat channel nanti dan membuat petualangan atau penelusuran di tempat-tempat angker sesuai permintaan request dari kalian. Oke, saya Fitra Aguna undur diri. Apabila kesalahan kata dalam penyampaian atau tidak berkenan di hati Anda semuanya, saya Fitra Aguna mohon maaf lahir dan batin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, see you.